Penandatanganan penyelesaian substansial perundingan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU CEPA dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisi Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič di Bali. Ya, pemirsa, Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani penyelesaian substansial perundingan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU CEPA, di mana penandatanganan yang dilakukan di Bali ini memperkuat potensi ekspor produk Indonesia di pasar Eropa. Penandatanganan penyelesaian substansial perundingan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU CEPA dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisi Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič di Bali. Penandatanganan IEU CEPA ini menjadi momen bersejarah setelah perjalanan panjang hampir 1 dekade perundingan yang hampir mencapai 10 tahun. Resminya perjanjian perdagangan IEU CEPA ini dapat membuka dan meningkatkan nilai perdagangan antar kedua pihak dengan mengeliminasi tarif sejumlah komoditas hingga 0%. Di antaranya produk tekstil, furniture hingga alas kaki dari sisi Indonesia dan sektor otomotif hingga pangan di sisi Uni Eropa. Selain itu, potensi terbesar yakni industri di Indonesia dengan mudah memperluas pasar ekspor yang berkembang luas dan saling menguntungkan hingga ke seluruh negara Eropa. Targetnya, pemberlakuan IEU CEPA mulai efektif secepatnya pada 1 Januari 2027. Dari Bali, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, IEU CEPA, angin segar untuk sektor agroindustri. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Bustanul Arifin, Presiden Asian Society of Agricultural Economists, kemudian juga Bapak Bulat M.E. Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKSINDO. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Prof. Bustanul, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Pras, apa kabar? Kabar baik juga, Prof. Sehat ya? Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Bulat, apa kabar, Pak? Baik saja dari Pontianak, Kalbar. Baik, terima kasih Pak Bulat atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Prof, ini setelah melalui proses yang cukup panjang begitu ya, 10 tahun lah kira-kira, akhirnya Indonesia dan Uni Eropa sepakat begitu ya untuk menandatangani penyelesaian yang cukup kritikal, substansial ya terkait dengan perundingan IEU CEPA. Anda melihat bagaimana? Apakah ini akhirnya menjadi akhir perjalanan ini kemudian akan memberikan banyak benefit juga nih antara Indonesia dan juga Uni Eropa? Baik, makasih Mas Pras. Bukan akhir sih, malah awal kalau boleh saya sampaikan ya, karena perjuangannya berbeda ya. Jadi kalau Comprehensive Partnership Agreement ini tempo hari kan separuh-separuh, setengah-setengah. Kadang masih saling tuntut, kemudian lapor WTO dan lain-lain ya. Justru dengan ini kita masih punya persiapan 1,5 tahun lebih untuk memasuki kepada Comprehensive Partnership Agreement itu. Tapi kan orang hanya melihat dari sisi free gitu ya, free trade dan lain-lain. Enggak, bukan hanya itu Mas. Jadi banyak sekali elemen-elemen lain, terutama yang menyangkut investasi, kemudian tenaga kerja, kemudian bahkan pada non-trade ya, sampai kepada perjanjian-perjanjian lain gitu. Mungkin pertanyaan yang simpel Mas Pras di dalam persiapan menuju 1 Januari 2027 itu, kira-kira perjanjian yang lain bagaimana bindingnya kan gitu ya. Tempo hari kita pernah membahas mengenai EUDR ya. Kita paham bahwa Uni Eropa itu menerapkan undang-undang anti deforestasi kalau boleh disebutkan ya, walaupun berjudul European Union Deforestation Regulation, tapi kira-kira membatasi boleh saja barang-barang dari seluruh negara masuk kalau tidak deforestasi, kalau tidak merusak hutan, kira-kira seperti itu. Dan ini yang nampaknya juga masih binding menurut saya, walaupun saya baca semalam karena diminta untuk membahas ini, rupanya EUDR pun akan ditunda juga setahun lagi. Tempo hari kan kita tunda setahun, implementasi 2026, awalnya sih 2025. Tapi dugaan saya akan ditunda lagi.
alasan teman-teman di Uni Eropa, para diplomatnya itu menyatakan bahwa IT sistem mereka tidak siap karena sangat banyak yang diatur. Karena kan bukan hanya menyangkut sawit nih, menyangkut kakao, menyangkut kopi, menyangkut produk peternakan, ya produk kayu secara umum gitu. Walaupun yang kena ke kita lebih banyak pada 2 atau 3 komoditas itu, kedelai, tapi kita tidak banyak. Dari Uni Eropa kan kira-kira maunya mengatur semua sampai kepada peta itu, Mas Pras. Oke. Peta kita, perubahan tata guna lahan, dan lain-lain. Dan akhirnya mereka overwhelm sendiri, kelabakan sendiri, nampaknya sih akan ditunda pelaksanaan. Jadi ada 2 ini kita bahas. Yang satu yang Comprehensive Economic Partnership Agreement itu, ya. Oke. Yang kedua yang sedang diancam-ancam kalau boleh disebutkan, ya, untuk kira-kira boleh masuk barang dari negara-negara lain di seluruh dunia asalkan tidak merusak hutan. Dan Oke. sepertinya perundingan dalam jangka pendek setahun setengah ke depan itu, setahun 4 bulan ya, lebih banyak membahas detail dari poin-poin mana yang binding, mana yang bisa bebas, mana yang harus mereka dalam tanda kutip capacity building, mana yang kita boleh kirim delegasi, mana dan seterusnya. Nampaknya ke sana, Mas Pras. Atau perundingannya justru baru akan dimulai, bukan selesai gitu, Mas. Baik, Prof, ini menarik. Nah, Apkasindo sendiri melihat bagaimana Pak Gulat begitu dengan sudah ada kesepakatan atau penandatanganan yang kaitannya dengan hal-hal substansial begitu antara Indonesia, Uni Eropa. Kalau memang tadi Prof Mustadul menyoroti terkait dengan IUCPA-nya dan juga kebijakan deforestasi begitu, ada aturan deforestasi di sana begitu, Pak Gulat. Baik, terima kasih Mas Pras, Prof. Jadi pertama kita apresiasilah kinerja dari Kementerian Kemenko Ekonomi ya, perjalanan panjang. Tapi satu hal yang saya sampaikan, ini adalah pintu masuk, yang di pintu berikutnya ada lagi pintu-pintu lain. Bagi saya dan kami petani sawit, tentu pintu-pintu itu adalah harus kita selesaikan dengan memikirkan masa depan sawit Indonesia. Nah, perlu juga dicatat, kita jangan terlampau romantisme yang berlebihan dengan Uni Eropa. Berkali-kali Bapak Presiden mengatakan kalau tidak mau beli kita pakai. Perlu catat juga dengan produktivitas CPO kita saat ini kan stagnan, bahkan cenderung menurun. Dengan 48 juta ton lalu masuk B50 habis, apa yang mau diekspor lagi? Nah, jadi sebenarnya ya ngeri-ngeri sedap juga itu Uni Eropa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan EUCPA tadi yang sudah disepakati itu sebenarnya ya tidak begitu berguna, penting jika justru kita diatur melalui EUDR yang mereka sebut dengan berbagai aturan, termasuk itu ketelusuran ya, dan lain-lain sebagainya, keberlanjutan yang menurut kami petani sawit itu bagaikan langit dan bumi untuk bisa menggapai. Nah, lagi-lagi saya katakan, persoalan sawit Indonesia ini bukan dari Uni Eropa atau dari luar negeri, tapi dari domestik, regulasi yang kita tidak pernah konsisten. Berkali-kali petani sawit sudah pintar, sudah generasi kedua, bisa membaca peta ke depan. Kalau itu tidak diselesaikan, sekecil apapun aturan yang dibuat oleh negara-negara pengimpor CPO, kami akan tersingkirkan, pass out, itu pasti. Oleh karena itu, kita harus melihat aturan yang dibuat mereka itu oleh Uni Eropa dan negara-negara lain yang sudah sedang menyusul sebagai introspeksi diri kepada pemerintah, kepada pejabat negara ini. Jangan hanya bisa membuat aturan, tetapi aturan itu tidak operasional kepada kami stakeholder sawit, terkhusus petani sawit. Oke. Permasalahan di situ. Coba bandingkan saja dengan Malaysia. Aduh, MSPU-nya udah 100%. Petaninya Indonesia berapa? Coba, nggak sampai 0,38% dari 6,8 juta. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Aturan itu bagus, tetapi kita harus melihat kemampuan kami petani sawit gitu. Baik, itu dia dengan beberapa data dan kondisi real yang ada di lapangan yang dialami oleh pelaku industri kelapa sawitnya dari sisi hulunya begitu. Kita akan bahas nanti jauh. Mengingat ini bangsa Eropa ini sebenarnya masih cukup menjanjikan atau tidak sih bagi produk-produk komoditas ekspor Indonesia. Tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Prof Stanul dan juga Bapak ya izinnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data kembali terkait dengan nilai ekspor dan impor Indonesia dari dan ke Uni Eropa. Kita akan cermati bersama seperti apa perjalanan ataupun kinerjanya untuk nilai eksportasi dan juga importasi Indonesia
ke Uni Eropa. Ini dia data-data yang bisa kita cermati dari tahun 2019 sampai dengan 2024. 2022 kita sempat mengalami nilai eksportasi yang tinggi begitu ya ke wilayah Eropa sekitar 24,15 miliar euro. Sementara di tahun berikutnya kita lihat cenderung turun dari 2023 18,41 miliar euro, kemudian di tahun 2024 17,52 miliar euro. Sementara kalau kita lihat importasinya pun tidak jauh berbeda dari 9,15 miliar euro, naik sempat di tahun 2023, 2024 turun lagi 9,79 miliar euro. Dan berikutnya, surplus neraca dagang Indonesia dan juga Uni Eropa, kita akan lihat seperti apa. Ini dia trennya untuk surplus neraca perdagangan Indonesia dan Uni Eropa dari tahun 2019 4,97 miliar euro, kemudian trennya naik terus sampai dengan 2022, tercermin tadi dari sisi ekspor kita begitu ya di grafis sebelumnya yang memang mengalami kenaikan cukup tinggi di tahun 2022 mencapai 15 miliar euro. Untuk surplus neraca perdagangan kita 2023 turun sampai dengan 7,1 miliar euro dan di tahun 2024 naik lagi menjadi 7,74 miliar euro. Dan bagaimana dengan pangsa ekspor non migas Indonesia? Kita akan lihat periode Januari sampai dengan Juli 2025 presentasinya. Ini dia pangsa untuk ekspor non migas Indonesia. Ada beberapa negara, China mendominasi 22,64%. Kemudian kita lihat Amerika Serikat, India, ASEAN, Uni Eropa, dan negara-negara lainnya yang mencapai 31,53%. Amerika Serikat tadi di 11,75%. Sementara kalau kita cermati untuk Uni Eropa hanya sekitar 7,3% untuk importasi produk non-migas Indonesia. Dan selanjutnya, komoditas Indonesia yang akan bebas tarif ke Uni Eropa. Nah ini apa saja? Ya, pangsa impor kita cermati terlebih dahulu pemirsa. Pangsa impor non-migas Indonesia Januari-Juli ini juga tidak jauh berbeda. China, Jepang, Amerika Serikat, ASEAN, Uni Eropa kita lihat 5,66% saja untuk importasinya ya. Kalau tadi eksportasi yang sudah disampaikan. Nah selanjutnya baru kita akan lihat seperti apa nih komoditas Indonesia yang akan bebas tarif nanti ya ke Uni Eropa. Ada minyak sawit, kemudian tekstil dan pakaian jadi, kopi, perikanan, alas kaki, produk kehutanan, furniture, elektronik, gandum, dan juga produk olahan mineral. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Bustanul Arifin dan juga Bapak Gulat M.E. Manurung. Baik, itu dia. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik. Pangsa pasarnya sendiri, Prof. Bustanul, kalau kita lihat bagi Indonesia, Uni Eropa ini menjanjikankah atau bagaimana untuk produk-produk komoditas ekspor? Ingat ini kan menjadi salah satu andalan juga nih untuk komoditas ekspor Indonesia dari sisi industri sawit begitu Prof. Silakan. Baik, makasih Mas Pras. Uni Eropa ini memang tidak terlalu besar sebagai penyerap produk kita ya, termasuk kita pun ngimpor dari mereka juga tidak terlalu besar, tadi cuma 5%. Tadi pertanyaannya apakah Uni Eropa merupakan pasar yang menjanjikan? Sepanjang mereka tidak terlalu rewel gitu, pelaku kita sih dengan senang hati ya. Tapi kalau mereka sudah terlalu rewel, dan kita kadang sering beralih Mas Pras, teman-teman pengusaha itu akhirnya mencari pasar-pasar baru ya. Tapi menurut saya menjadi trendsetter, menjadi benchmark menurut saya penting lah ya. Karena kalau tidak ada benchmark akhirnya kita juga kadang tidak meningkatkan kualitasnya gitu. Jadi menurut saya kita jadikan benchmark. Karena terus terang ketika Uni Eropa sudah menetapkan standar seperti ini, negara lain terutama negara-negara baru ya Eropa Timur, tadi kan kalau Uni Eropa banyak kan Eropa Barat, ada penajam Eropa Timur, kemudian Asia Tengah, Asia Selatan, kadang ikut-ikutan menggunakan standarnya Uni Eropa ya. Dan dari situ kalau standar itu terpenuhi, toh sebetulnya kalau terpenuhi, kalau kita meningkatkan kualitas, yang untung nilai tambahnya sebetulnya ada di kita. Saya melihatnya seperti itu. Jadi prospektif sih tetap prospektif ya, karena sekali lagi trendsetter, dan sekali lagi untuk komoditas lain mereka banyak reekspor Mas Pras. Jadi kopi itu kita bawa langsung ke Uni Eropa, terutama Italia dan Jerman. Tapi setelah itu mereka sebar lagi, setelah diolah, setelah disangrai bahkan ya, setelah di roasting.
kemudian mereka sebarkan ke tempat-tempat lain. Artinya Uni Eropa tuh pandai meningkatkan nilai tambah yang masuk ke tempatnya mereka sendiri. Dan alangkah baiknya jika kita menggunakan strategi yang sama. Kalau nilai tambahnya kita tambah, ya, kalau kita ambil di dalam negeri, baru ke sana mungkin akan benefitnya akan double bagi kita. Itu poin saya. Baik. Kalau tadi Bang Gulat sudah menyebutkan problem semua dari problem diplomasi global itu memang lebih banyak di dalam negeri, Mas Pras. Bahkan ada teman saya tuh, teman Bulat tuh mengatakan begini, tidak ada persoalan yang lebih domestik dibandingkan perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional itu sebetulnya persoalan domestik. Perundingan EU-SEPA itu sebetulnya harusnya mengintrospeksi ke kita untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas di kita, terutama produk-produk yang tadi didaftar yang menjadi atau terkena dari EU-SEPA itu. Jadi tadi Bang Gulat sudah menyebutkan mengenai kelapa sawit, ya. Di teman-teman petani itu masih rendah, Mas Pras, masih 3 dalam konteks sawit, ya, 3 ton per hektar. Kalau dalam konteks dan buah segarnya kita 12-14 mungkin ya Bang Gulat ya paling banyak itu. Kalau hanya sebesar itu, manfaat bagi kita juga kurang banyak. Disitulah ini dua-duanya ya, baik petani mandiri maupun perusahaan juga, problema peningkatan produktivitas menjadi amat sangat krusial. Jadi saya melihatnya tadi perjanjian yang sudah tanda tangan itu harusnya menjadi upaya bagaimana membenahi ekonomi di hulu atau di dalam negeri sendiri. Disitulah yang dituntut oleh pelaku-pelaku di dalam negeri lebih banyak gitu, Mas Pras. Baik, Prof. Nah ini Pak Gulat, lantas bagaimana? Anda melihat memang akhirnya bisa menjadi benchmark baru juga tidak sih bagi pelaku ekspor komoditas Indonesia begitu ya, khususnya kalau kita bicara mengenai industri sawit sendiri begitu, sehingga kita ada satu panduan-panduan baru begitu yang memang standarnya standar internasional begitu, dan angin segar juga akhirnya untuk produsen kelapa sawit Indonesia begitu untuk masuk ke luar negeri. Salah satunya adalah dengan IUU-CEPA ini ke wilayah Uni Eropa. Pak Gulat. Baik. Sebenarnya apa yang dikatakan Prof tadi ya, benchmark artinya menjadi ikon ataupun patokan. Nah, seberapa apapun peraturan dari luar negeri, berkali-kali saya kembali mengatakan sebenarnya itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Indonesia perusahaan CPO terbesar, udah berkali-kali, mungkin berjuta kali semua orang mengatakan itu. Harusnya kita yang mengatur. Karena mereka butuh, kata Prof tadi, efisiensinya, harganya bersaing, cukup dimenangkan oleh sawit. Tetapi kenapa kita menjadi diatur-atur oleh Uni Eropa yang hanya butuh kurang lebih juta ton atau kurang dari 4% dari total ekspor Indonesia untuk mengikuti apa kata mereka. Nah itu satu. Yang kedua, apapun kata mereka, jika kita kompak, ya memperbaiki dengan cara tidak dengan cara membunuh, selesai masalah. Nah coba sekarang kita melihat dengan adanya Perpres 5 kita sepakat melakukan tata kelola, tetapi di saat bersamaan dunia terpesona, terbelahak. Wow, ternyata ada 3, sekian juta hektar sawit kita yang bermasalah. Nah, harusnya ini menjadi target penyelesaian supaya kita jangan digoreng, digolusin, digulai oleh aturan-aturan oleh pengimpor pembutuh dari CPO. Negara harus cepat menyelesaikan ini. Negara harus ambil alih permasalahan-permasalahan yang merupakan roh daripada lokomotif ekonomi Indonesia. Kalau tidak akan pernah berselesai peraturan-peraturan. Oleh karena itu kami petani sawit sangat berharap ya kebijakan-kebijakan yang ada sekarang ini kebijakan tuntas, jangan kebijakan gantung. Akan kembali datang aturan baru yang justru merugikan negara, khususnya pemasukan pemerintah. Kita terlagi sudah B50 loh, kurang lebih 19 juta ton, sudah mencapai 30% dari produktivitas sawit Indonesia. Dan kita di saat yang bersamaan masih jamba-jambaan menyelesaikan masalah kita itu. Jadi kita harus sepakat memperbaiki dengan teknologi cara tuntas gitu. Baik, nah Prof, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, apakah ini bisa menjadi salah satu juga kita meningkatkan hilirisasi di industri sawit begitu, dan mungkin sektor pertanian lainnya begitu. Kalau misalnya IUU-CEPA ini memang mengikuti standar Uni Eropa, kemudian nanti mungkin kita ada peluang begitu kerjasama dengan negara-negara lain begitu untuk bisa memudahkan tarif
importasi mereka begitu yang dari Indonesia ke sana lebih murah lagi begitu, Prof. Stanul. Baik, makasih Mas Pras. Tadi Anda sudah menyebut hilirisasi. Betul, kita apresiasi pemerintah sudah membentuk namanya Satgas ya, Satuan Tugas Hilirisasi yang dipimpin oleh Menteri SDM Pak Bahlil ya. Di situ menyangkut banyak produk. Saya baca dokumen terakhir itu sudah ada 18 produk yang menjadi prioritas pemerintah untuk digenjot hilirisasinya. 6 diantaranya adalah produk pertanian dan perikanan. Ya, Anda sudah bisa menduga pasti sawit, kelapa, dan pala. Itu yang digenjot hilirisasinya. Dugaan saya akan menggunakan Danantara untuk mempush nilai tambah itu ada di dalam negeri. Kemudian kalau perikanan itu Anda sudah bisa menduga tuna cakalang, udang, dan rumput laut. Ada 6 ya komoditas itu. Dan konteksnya Anda tadi, apakah nanti dari konteks itu nilai tambah ada di kita? Ya, seharusnya ya. Di situ nanti kita industrinya atau agroindustrinya minimal itu dapat tumbuh. Yang lain-lain tadi ada produk gas, produk nikel, dan lain-lain ya. Dan Anda tadi bertanya, apakah dengan hilirisasi yang lebih tinggi mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara teori? Ya harusnya. Ya, produk ada di sini, nilai tambah ada di sini, pekerjaan nambah, dan itu yang digenjot oleh Pak Presiden untuk mencapai yang agenda besarnya. Pertumbuhan 7-8% kalau bisa, tapi lain ya kita bahas lain apakah mampu tercapai, tapi konteks teorinya ke sana ya. Dari situ Mas Pras baru nanti produknya nanti masuk ke dunia internasional. Bang Gulat tadi concern apanya yang mau diekspor orang, produknya juga tahun ini mungkin akan naik sedikit ya, tapi tidak seperti dugaan banyak orang akan tumbuh terus. Sepertinya masih 51 ya Bang Gulat, mungkin 53 udah paling banyak itu tahun ini. Ton per hektar, juta ton maksudnya Mas Pras. Kalau yang diekspor bisa 35 atau apa, mungkin kita bisa berbicara di dunia internasional ya. Tapi sekali lagi semuanya memang kembali ke pekerjaan rumah. Pekerjaan rumahnya tidak diserap, apanya yang mau dihilirisasi Mas Pras? Kalau produksinya juga tidak banyak. Kalau itu sampai putus ya, putus itu dalam konteks petani tidak mendapat insentif atau apa, ya agak berat agenda besar itu. Itu mungkin PR lagi yang harus kita pikirkan sama-sama. Prof. Stanul, itu dia analisis yang benar, dan semoga masih ada rentang waktu sampai dengan 1 Januari 2007 kita bisa memperbaiki tadi PR-PR yang ada di dalam negeri. Ini Pak Gulat, terima kasih banyak juga atas informasi, update, dan juga insight yang sudah disampaikan Prof. Stanul. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali ya. Terima kasih Prof. Stanul. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.